berkat inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yaitu di malam Sabtuan, kita bisa melanjutkan talim kita setelah kurang lebih 2 bulan tawakuf menghadapi bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah berkat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan salat malam. Semoga ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah pada saat ini kita kembali membuka pengajian kita setiap malam Sabtu yang dipimpin oleh Al-Habib Ahmad Khatib bin Yahya. Mudah-mudahan pengajian ini akan senantiasa terus langgeng istiqomah, dan mudah-mudahan lebih besar lagi manfaatnya untuk lingkungan sekitar khususnya, dan umumnya untuk semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Sunanul muta'alliqah bistiwa. Masyaallah hadirin rahimahullah, ini kitab, yaitu kitab baru yang kemarin kita punya, telah kurang lebih sedikit lagi selesai, tapi insyaallah ya niat-niat tersebut telah kita hafal, artinya telah melekat dalam diri kita, yang intinya dalam pembelajaran kitab niat kita diingatkan untuk senantiasa jangan melupakan perkara baik dalam apapun yang didasari dengan niat, sehingga perbuatan tersebut memiliki beberapa banyak pahala. Namun pada kesempatan ini kitab yang berbeda namun pengarangnya sama, yaitu Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus atau Habib Muhammad Sa'ad, yang insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau dan mereka membaca kitab beliau. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini bernama Ihya'u Sunanil Mahjurah, yang berarti menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul yang terbengkalai, yang banyak ditinggalkan oleh orang lain. Dengan harapan pengarang kitab membukukan sunnah-sunnah tersebut dengan harapan bahwa sunnah tersebut akan kembali dihidupkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita lihat sendiri ya, umat akhir zaman ini Masya Allah ujiannya besar, tantangannya banyak, sehingga banyak dari umat Islam ini meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang padahal sunnah Nabi itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Karena disebutkan ta'rif daripada sunnah itu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa takriran. Seperti itu yang dibaca dalam hadis. Yang namanya sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, baik ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sunnah ini dalam Al-Quran sering disebut dengan kategori hikmah, atau jelas dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ma'atakum rasul fakhudhu, apa yang tidak dibawa oleh Rasul ambil, maksudnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan larangan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah itu. Nah, maka kita mengaji kitab ini, membaca tentang sunnah-sunnah Rasul yang terbengkalai, tujuannya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan dalam maqalah, wa ma yudai hubban nabi walam yakun bisunnatihi mustamsikan fahuwa kadhib. Barang siapa yang mengaku cinta Nabi, mengaku demen sama Nabi, tapi dia tidak punya sunnah, tapi tidak ada sunnah Nabi yang diamalkan, ya maka dia adalah pencinta pembohong, cintanya bohong. Dan menghidupkan sunnah ini pahalanya besar. Disebutkan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah sahih. Masyaallah. Disebutkan siapa orang yang menghidupkan sunnahku pada saat umatku dalam keadaan rusak,
maka baginya pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Maka ini perkara sunnah ini jangan dianggap perkara yang remeh atau jangan dianggap perkara yang sepele. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak melaksanakan sunnah? Tidak, kenapa enggak mau sholat qobliyah ba'diyah? Ya jangan mengatakan itu sunnah, jangan. Kita lihat siapa yang mengamalkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kan kalau orang cinta kepada yang dicintai senantiasa mengikuti. Innal muhib lima yuhib muti, kan itu. Orang yang cinta itu senantiasa mengikuti kepada orang yang dicintai. Nabi Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat qobliyah, ba'diyah, memakai siwak, memakai wangian. Beliau melakukan itu, maka kita yang mengaku cinta kepadanya harus mengikuti apa yang beliau lakukan, supaya tergolong kepada orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara sunnah yang beliau amalkan adalah siwak. Al-awal as-siwaku inda dukhulil masjid. Siwak sunnah yang berkaitan dengan siwak adalah yang pertama adalah bersiwak ketika akan masuk ke dalam masjid. Tuh, jadi masuk masjid siwak. Kalau nggak bawa siwak, boleh ujung baju juga nggak apa-apa, atau ujung sorban nggak apa-apa. Yang penting kategori siwak itu kullu husnin, semua yang kasar. Ya, pakai tangan temennya itu kalau kasar boleh pinjam, tapi dengan catatan juz'un munfasil, yang berpisah dari badannya. Ya. Yang atau menggunakan kayu Arab kalau dalam fikih. Ya, ini masya Allah, ini pahalanya besar. Ya. Yang kedua as-siwaku indal khuruji minhu. Yang kedua adalah bersiwak ketika keluar masjid. Jadi masuk masjid, sebelum masuk baca doa, kemudian bersiwak, baru masuk dengan kaki kanan. Yang ketiga as-siwaku inda dukhulul bait. Bersiwak ketika hendak masuk rumah. Ini enggak terlalu panjang bahasanya, insyaallah sekali baca juga paham. Ya. As-siwaku indal khuruji minhu. Yang keempat, bersiwak ketika keluar dari rumah. Ini pertanyaannya, kenapa kok sama keadaannya? Ketika kita mau masuk masjid kita bersiwak, begitupun ketika kita akan masuk rumah. Kenapa? Karena rumah juga bisa menjadi masjid untuk kita, ya, karena rumah pun bisa digunakan untuk ibadah. Maka ini dianjurkan untuk membuat sebidang atau sepetak tanah dalam rumah sebagai masjid, supaya bisa digunakan itikaf di situ. Meskipun hanya 1 meter kali 1 meter misalkan, kita wakaf misalkan ini masjid. Nah, ini bisa digunakan untuk itikaf di situ. Itikafnya di dalam masjid. Mana masjidnya? Ada di dalam rumah kita. As-siwaku indal adzan. Yang kelima adalah bersiwak ketika hendak adzan. Ini khusus untuk muadzin. Ya. Sebutkan ini akhadzahul ulama an hadis Nabi Muhammad SAW. Inna aqwahakum turukul Quran fatahhiruha bisiwak. Disebutkan ulama mengambil dalil tentang disunahkannya bersiwak bagi muadzin sesuai hadis Nabi SAW yang mengatakan inna aqwahakum, bahwasanya mulut kalian adalah turukul Quran, yaitu jalan membaca Al-Quran. Bahwasanya dalam mulut kita itu ada bunyi Al-Quran. Fatahhiruha bisiwak, maka sucikanlah mulut tersebut dengan bersiwak. Masya Allah, ini perkara yang mudah sebetulnya, tapi kenapa menjadi berat? Kenapa menjadi berat? Karena kita melalaikannya, karena kita menyia-nyiakannya. Ini khawatir orang kalau sudah menyia-nyiakan sunnah itu yusha alaihi su'ul khotimah, dikhawatirkan akan mati su'ul khotimah. Jadi niat dari sekarang untuk memakai siwak
untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Amin. As-siwaku inda majalisil ilmi wa dzikir. Yang keenam adalah bersiwak ketika hadir majlis ilmu dan majlis zikir. Kira-kira yang ada di kantong kita apa? Siwak atau rokok? Mantap dah. Baik. As-siwaku inda iradatin naum. Yang berikutnya adalah bersiwak ketika hendak tidur pada bilailin, pada malam hari, au nahar, atau pada siang hari. Mau tidur malam atau tidur siang, sebelumnya memakai siwak. Wabil laili akad, dan pada malam hari lebih dianjurkan, lebih diutamakan. Ya. As-siwaku indal qiyam minan naum. Wafi sahar akad, yang ke-8, yaitu bersiwak ketika bangun dari tidur, dan bersiwak ketika pada waktu sahur lebih dianjurkan, lebih diutamakan. Yang ke-9, as-siwaku inda tayamum, yaitu bersiwak ketika hendak tayamum. As-siwaku indal juwal atos, yaitu bersiwak ketika merasakan lapar dan haus. Nih, kira-kira nih ngaji lama kita haus nggak? Nggak, sini mah banyak air. Kalau di luar kali ya haus, bawa siwak aja. Maksudnya digosok-gosok, bukan dimakan siwaknya. Yang tentang lapar, siwaknya dimakan, gosok-gosok. As-siwaku inda khutbatil Jum'ah. Yang ke-11, sunnah siwak adalah ketika akan melaksanakan khutbah Jumat. Ini khusus untuk khatib. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bajuri. As-siwaku indal muasyarah az-zawjiyah. Yang ke-12, bersiwak ketika akan bergaul dengan istri. Artinya di sini disebutkan qala al-Manawi fi Faidil Qadir ala hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada bisiwak. So Nabi kalau masuk rumah, hadis dari Sayyidah Aisyah, kalau beliau mau masuk rumah, beliau mengawali dengan siwak. Nah, ini ada keistimewaan juga. Di antaranya, siapa yang memulai siwak sebelum masuk rumah, maka setan tidak akan ikut masuk ke dalamnya. Ini Nabi bersiwak ketika hendak muasyarah, yaitu ketika bergaul dengan istri. Di sini disebutkan li'ajdi salam ala ahlihi liyutiba bihi tamma, untuk membaca salam supaya mulutnya itu wangi. Ya, beliau Rasulullah sudah wangi meskipun tanpa siwak. Ini artinya taklim, mengajarkan kepada umat. Nabi kan jismuhu tahirun mutahhar, suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakbil ahlihi wa mudajaatihim, dan juga bersiwak ketika akan masuk rumah, tujuannya untuk takbil ahli, ya, untuk mencium istrinya. Jangan sampai ini bahaya nih, udah nggak terusin tuh, paham ya itu. As-siwak indal iqamah. Yang ke-13 adalah siwak ketika iqamah, yaitu ketika didirikan sholat. As-siwak ba'da sholatil witir, bersiwak setelah sholat witir. As-siwak qabla aklin wa ba'da, bersiwak sebelum makan dan setelah makan. As-siwaku indal ghusli sawa'an kana wajiban aw manduban aw mubahan. Yang berikutnya, bersiwak ketika mandi, baik mandinya mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi mubah. Ya, ada seorang habaib nih dari Bidayah, saya namanya lupa. Itu beliau punya siwak banyak. Jadi di mana tempat ibadah beliau, di situ ada siwak. Beliau mau wudu, di tempat wudu ada siwak, mandi ada siwak, di tempat majlisnya ada siwak. Semua tempat, hampir semua tempat ada siwak, karena beliau tidak ingin tertinggal dengan sunnah Nabi SAW yang namanya siwak. As-siwaku inda ijtima'il ikhwan. Yang berikutnya adalah bersiwak ketika berkumpul dengan sesama saudara. Nih kayak gini nih, ya, kumpul bareng banyak orang, kita bersiwak. Nah, yang ke-19, yang ke-18, as-siwaku inda duhuril Ka'bah, bersiwak ketika akan masuk Ka'bah.
Yang berikutnya niat siwak. Nah ini yang penting. Kalau sesuatu apapun kalau tanpa niat tidak jadi. Maka ulama dalam kitab fikih mereka menyebutkan tentang rukun siwak. Di antaranya adalah niat. Alatus siwak, alatnya. Yang kedua mustaqbih, yaitu orang yang bersiwak. Yang ketiga adalah niat. Niatnya apa? Nawaitul istiyak sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat menggunakan siwak semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu membaca doa. Ini doa ketika siwak. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku, wa sudda bihi rasati, dan kuatkanlah gusi, wa sabbit bihal hati, dan ku tetapkan pula gigi-gigiku, ya. Wa barik li fi ya arhamar rahimin, dan berkahilah aku padanya, yaitu dalam bersiwak. Wa yustahabu fi siwak ayakuna turan fil lisan wa ardon fil asnan, dan disunahkan ketika bersiwak kalau dalam lisan memanjang nih, maaf nih lisan nih yang suka nyiwak nih gitu tuh, gosok-gosok panjang ya, mau ke atas atau ke bawah tuh. Dan ketika menggosok gigi ardon, yaitu melebar. Nah ini melebar ini ada dua cara, ada yang seperti huruf O, ya O kanan, oh. Nanti terakhir tengah ada huruf seperti huruf 8, huruf 8 tuh itu, ya dalam huruf. Wa yunha an wad'ihi 'alal ardi, dan dilarang meletakkan siwak di lantai. Tuh nggak boleh siwak ditaruh di lantai. Ini masya Allah, ini namanya ta'zim. Ya, padahal hanya sebatas kayu, tapi ada larangan. Karena apa? Ini kaitannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini agung mulia. Jadi hukumnya sebagaimana Al-Quran, nggak boleh sembarangan. Ya. Wa yusannu wa siwak khalfal uzunil yusra, dan disunahkan meletakkan siwak di atas telinga kiri nih siwak. Tuh, ya, diselipin. Tuh. Sekarang dikantongin. Kayu. Itu naronya. Ya, jadi itu aturan-aturan tentang siwak. Insyaallah kita niatkan dari malam ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sunnah Nabi yang istimewa ini, sehingga kita digolongkan kepada orang yang betul-betul mencintai, mengikuti sunnah Nabi SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.